Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 3. Kabar baik ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tak lupa selalu menjaga kesehatan dan sekaligus menerapkan standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. Oke anakku semuanya, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Kalau minggu-minggu yang lalu kalian telah belajar PowerPoint tentang mulai dari memilih slide, menggunakan slide baru sampai dengan menyisipkan foto atau gambar, dan terakhir kalian menggunakan word art untuk judul atau teks artistik untuk membuat judul. Nah, kita akan belajar lagi lebih jauh tentang menggunakan desain. Dulu kalian pernah memilih desain dan belajar membuat desain dengan Microsoft PowerPoint di menu desain. Nah, ternyata di Microsoft PowerPoint telah menyediakan satu bentuk desain yang semuanya tinggal kita pakai saja bentuk-bentuknya, dan tentunya lebih menarik sesuai yang kita inginkan. Jadi pada saat kita ingin membuat slide baru, maka akan kita diberikan pilihan untuk menggunakan template atau menggunakan slide buatan kita sendiri. Nah, desain-desain yang Pak Rudi maksud tadi adalah terkemas dalam satu template. Jadi sudah ada bentuk slide yang tinggal kita pakai dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan pasti lebih menarik bentuk tampilannya karena telah dibuat oleh mereka yang sangat profesional. Nah, bagaimana cara menggunakan template itu? Yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran. Kita sudah di ruang pembelajaran, kita lanjut ke pembelajarannya ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Rudi di depan tadi, bahwa kita akan mempergunakan apa yang disebut dengan template. Apa sih template itu? Template adalah satu desain yang telah disediakan oleh program yang kita pelajari. Karena kita pelajari adalah program Microsoft PowerPoint, maka template-nya sudah ada di situ. Maksudnya apa template ini? Biasanya berbentuk desain. Kalau kalian dulu kan pernah ya membuat desain, memilih desain dengan secara manual. Nah, sekarang desain atau file presentasi itu sudah ada disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Tinggal kita pakai aja dan kita pergunakan. Oke, kita buka ya program Microsoft PowerPoint-nya. Kalian boleh ngikuti. Nah, biasanya pada saat kita membuat presentasi kemarin kita pilih blank presentasi atau blank presentation. Nah, kita bisa pilih sekarang desain yang ada di sini. Jadi ini banyak sekali desain-desain yang ada, bentuknya kalau agak susah apa sih Pak desain itu? Desain itu adalah bentuknya itu sudah ada di program yang akan kita pergunakan. Jadi apakah ini aja? Boleh kamu pilih more tema. Ya, jadi istilahnya themes, kalau di HP ada tema itu ya, latar belakangnya. Nah, ini kalian bisa pergunakan banyak sekali di sini. Kalau misalnya kurang lagi, kalian boleh download lagi, di sini akan ada lagi. Nah, sebagai contoh aja kita buat yang mudah aja dulu ya. Misalnya kita buat, nah ini kalau mau online kamu boleh mencari di sini boleh. Tapi kita nggak online dulu. Nah, sebagai contoh kita pilih yang ini, geometric color black. Nah, nanti jadinya seperti apa? Kita pilih ini ya. Kalau sudah kita pilih, di sini ada create. Kita buat. Tunggu sampai proses pembuatan selesai. Nah, sudah selesai. Ada berapa slide di sini? Ternyata ada dua, ada 1, 2. Yang nggak dipakai boleh dihapus. Kita nggak pakai yang slide kedua, nggak terpakai ya. Jadi ini dihapus saja, diklik, kemudian tekan tombol delete. Nah, ini tinggal kita pakai aja.
Nah, apa yang kita butuhkan? Misalnya di sini ada title lorem, maksudnya adalah judulnya. Sebagai contoh aja, misalnya kita buat presentasi judul di sini. Nah, ini boleh bisa dirubah ya. Nah, ini sudah dirubah teksnya, tapi gambarnya tidak bisa dirubah. Teksnya aja ini bisa dirubah. Misalnya judulnya cara, nah dihapus mau biar bersih, membuat slide. Misalnya slide, Pak terlalu besar fontnya, ya diperkecil aja. Nah, ini ada fontnya 44 ya, 44, perkecil aja sampai cukup. Nah, gini cukup. Kalau sudah judulnya ini, isinya di sini cara membuat slide misalnya. Ini boleh diperbesar sedikit biar nanti cukup. Nah, kalau ini boleh juga. Nah, misalnya. Nah, ini ya. Cara buat slide misalnya satu, buka program MS PowerPoint misalnya. Nah, jadi kita sudah menggunakan program Microsoft PowerPoint itu sebagai contoh aja. Yang kedua, siapkan materinya dan seterusnya. Nanti kita cek apakah ini sudah ada animasinya. Menurut Pak Rudi belum, tapi kita cek aja ya baiknya dalam bentuk slideshow. Kita lihat biasanya kalau kita menampilkan dalam bentuk slide di mana? Boleh menggunakan from beginning yang ada di atas sini atau start from beginning atau tekan tombol F5 pada keyboard, atau kamu boleh masuk di slideshow. Pilih from beginning. Nah, oh ternyata belum ada efeknya, belum ada animasinya. Kita buat animasi dulu. Karena di template itu hanya temanya aja ya, hanya desainnya aja. Oke, masih ingat cara membuat animasi di mana? Ya, di tab atau menu animasi. Judulnya misalnya kita buat animasi, bentuknya adalah dalam kategori entrance ya. Entrance itu adalah masuk awal, jadi kita pada waktu masuk bentuknya gimana. Misalnya kita pilih yang bentuknya swivel, nah, misalnya ini. Ya, jadinya seperti itu. Kemudian yang ini, yang pertama kita buat bentuknya fly in. Yang kedua, kita yang pertama ya, sekarang yang kedua bentuknya split. Nah, jangan lupa biasanya biar lebih menarik lagi, gunakan transisinya pada saat slide masuk, tampilan geraknya gimana. Pilih di transition. Kita pilih transition di sini banyak ya. Nah, kita cari yang, nah ini ada airplane, kayak pesawat kertas, pesawat terbang kertas. Yes, kayak gitu. Nah, kita coba hasilnya gimana? Melalui start from beginning. Nah, kemudian tekan tombol space, teks pertama, teks yang kedua, teks yang ketiga. Oke ya, bisa ya itu ya. Oke, saya ulang lagi Pak Rudi untuk bagaimana kita membuat template-nya, memilih template-nya. Kalau sudah seperti ini, misalnya kita membuat template baru, misalnya membuat slide baru atau file baru. Di file, kemudian pilih, nah ini dia, template yang bisa kita pakai. Tinggal kita pilih aja. Ya, pilihannya misalnya ini. Nah, pilih create. Nah, ini dia, bisa kita pakai. Bagaimana hasilnya? Nah, nanti seperti biasa kita tinggal ganti teks yang ada di situ. Kalau seperti ini gimana nanti hasilnya? Cek di slideshow. Oh, bentuknya gini, boleh dipakai. Ya. Oke, seperti yang tadi yang sudah kita punya tadi bentuknya. Oh, yang mana tadi? Nah, ini dia. Nah, bentuknya ini ya. Kita downloadkan dalam bentuk slideshow. Tekan tombol F5 atau pilih pada slideshow from beginning. Nah, ini dia. Ini. Oke. Selesai sudah, kita pilih template, tinggal menurut selera kalian isinya apa. Oke ya. Mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau tidak kesulitan, yuk kita kembali ke ruang utama.
Itu tadi ya, bagaimana kita memilih bentuk slide. Kita tinggal isi teksnya saja, desainnya sudah ada, backgroundnya sudah ada. Nah, kita tinggal pakai. Jadi template tadi di situ sudah ada desainnya ya. Tinggal kita isikan teks-teks yang kita inginkan. Nah, untuk latihan, coba buka buku paket kalian. Masih ingatkan buku paket ini? Ya, kamu buka di halaman 66. Di situ ada judul pengertian presentasi. Nah, yang kamu buat presentasi adalah yang nomor 1 saja. Maksudnya kamu buat satu slide, kemudian kamu ketik satu slide yang pada poin nomor 1, tip melakukan presentasi. Jadi nanti di judulnya kamu ketik tip melakukan presentasi, baru keterangan di bawahnya. Karena saya dulu pernah ya. Cuman kali ini kalian langsung pilih bentuk template yang telah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Jadi kamu tidak usah pakai desain lagi, tidak usah buat background lagi, tidak usah. Tinggal kamu pilih template yang kamu suka yang mana, nah itu yang kamu pakai, kamu pergunakan, kemudian isikan teks yang ada di halaman 66 poin nomor 1, yaitu tip melakukan presentasi. Itu kamu ketik semua. Yang nomor 2 ya, nomor 2 nggak usah loh ya, hanya nomor 1 saja yang kamu ketik di dalam slide kalian. Nah, kalau memang itu misalnya nanti kamu ingin mengganti warna fontnya, silahkan. Bentuk fontnya boleh kamu rubah juga boleh. Terus kalau kamu ingin memasukkan animasi efek setiap teks, boleh ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa disimpan dengan diberi nama tip melakukan presentasi sesuai dengan nama kalian, nama panggilan aja. Jadi misalnya saja kalau nama siswanya adalah Bagas Kara gitu ya, kemudian nama panggilannya Bagas, nama panggilnya tip melakukan presentasi oleh Bagas. Jadi nggak usah panjang-panjang. Nama panggilnya adalah tip melakukan presentasi dan nama panggilan kalian. Jelas ya? Oke, selamat belajar untuk kalian. Semoga kalian tetap sukses dalam mengikuti pembelajaran. Tak lupa, Pak Rudi selalu berpesan, pastikan kalian menyebut nama Tuhan sebelum kalian melakukan kegiatan dan memuji kebesarannya setelah kalian selesai menjalankan aktivitas. Jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.